Perjalanan panjangku demi menyelesaikan studi baru kumulai. Banyaknya suku di Bengkulu membuatku tertarik untuk menguliknya lebih dalam. Ialah suku Rejang yang merupakan salah satu suku bangsa tertua di Sumatera. Aku Helda Amelia, mahasiswa semester akhir yang akan membuat penelitian. Ya, rumah adat suku Rejang yang membuatku penasaran hingga menjadi topik penelitian tugas akhirku. Beberapa literatur sebagai data awal sudah kubaca. Namun, aku juga harus bertemu dengan pegiat budaya untuk menjadi narasumber utamaku dalam penelitian. Ialah Bang Winmi. Dengan rumah adat Rejang. Nah, Hala juga udah baca beberapa literatur, udah baca beberapa buku juga, tapi kan itu banyak tuh Bang, masih simpang siur. Hala juga belum mendapat data apa-apa, belum bisa menyimpulkan. Itu sebenarnya apa sih Bang rumah adat Rejang itu Bang? Oke, kalau kita ngomong rumah dulu ya, rumah yang jelas tempat tinggal. Kemudian kalau adat ya kebiasaan, tradisi, itu kan aturan-aturan yang ada di wilayah setempat gitu. Jadi rumah adat Rejang ya tempat tinggal yang menunjukkan ciri khas karakter, ya, kesukuan, ras gitu. Kira-kira gitu aja jawabannya, sederhana. Oke, berarti emang kan setiap daerah itu pasti ada rumah adatnya masing-masing. Berarti itu adalah ciri khasnya masing-masing. Iya. Boleh dong kita sampai jalan-jalan nih? Oke. Ya. Kali ini penasaran nih Bang, tapi sebelumnya nih penasaran nih sama tiangnya nih. Emang tiangnya semuanya gini atau ini udah modifikasi Bang? Enggak. Kalau ini memang kita mengikuti pakem. Kalau orang terdahulu dulu membuat tiang misalnya ini kenapa bersegi 8. Nah, orang dulu itu sangat kental sekali dengan filosofi makna gitu kan. Persegi 8. Ini banyak persepsi. Dari beberapa sesepuh bilang ini simbol mata angin, menunjukkan bahwa suku Rejang siap menjadi itu kan menegakkan gitu kan di segala penjuru mata angin. Sebenarnya ada juga lebih teknis lagi menjelaskan kenapa ini besar ke atas terus besar lagi ke bawah. Ini fungsional sebenarnya supaya tidak mudah dipanjat hewan seperti tikus, hewan buah. Jadi nggak manjat gitu. Oh, ini Hala nggak perhatiin ini tadi. Sebenarnya ini ada 8. Oh, ini berarti ada fungsinya masing-masing. Ya, fungsi dan filosofi. Hala kirain cuma dibentuk-bentuk aja, ternyata ada filosofinya Bang ya? Ada filosofinya. Okay. Nah, ini kan banyak nih. Ya. Ada berapa sih Bang semuanya Bang? 17. Semuanya emang harus 17? Enggak. Jumlah itu biasanya menyesuaikan dengan panjang dan lebar rumah. Boleh dong kita sambil keliling? Ya, tapi perlu dicatat untuk skala ukuran rata-rata rumah Rejang itu biasanya skala 3:2 atau ya itulah sekitar 5:3 seperti itu. Jadi menyesuaikan, pastikan kalau skala itu beda pasti jumlah tiang sesuai kebutuhan. Oke, berarti sesuai dengan ukuran rumah. Ya. Bukan ketentuannya harus segini kayak ini tadi kan emang ada fungsinya masing-masing. Ya. Tapi kecenderungan itu ganjil umumnya.
Rumah adat tradisional adalah sebuah bangunan atau konstruksi yang sengaja dibangun dan dibuat sama persis dari tiap generasi tanpa adanya modifikasi. Rumah adat hingga kini masih dipertahankan, baik segi kegunaan, fungsi sosial, dan budaya. Rumah adat atau rumah tradisional Rejang itu maknanya di mana masyarakat terdahulu, leluhur kita terdahulu menggambarkan sebuah prototipe atau miniatur atau rangkuman dari alam yang mereka lihat gitu. Nanti ketika kita lihat banding misalnya ornamen itu ada tata-tata letaknya yang menggambarkan miniatur alam tadi. Misal kita lihat di bagian dinding-dinding bagian bawah itu akan ada tanaman-tanaman rambat, seperti itu kan, tanaman-tanaman rambat, perdu-perdu gitu. Nanti ketika ke atas, misalnya ada ornamen-ornamen berbentuk awan, nanti ada tanaman, ada simbol-simbol matahari di bagian-bagian atas, nanti ada simbol-simbol kejayaan seperti naga, cerbong kewek, dan sebagainya gitu. Mereka menggambarkan bahwa alam ini ya surganya gitu, dan kami punya surga yang bisa kami tepati setiap saat, yaitu rumah kami gitu. Kalau kita ngomong, kita bicara dari atas, nah, bahan atap misalnya. Bahan atap itu sudah pasti misalnya antara rejang darat dan rejang-rejang pesisir itu akan beda. Dia menyesuaikan bahan alam yang ada gitu. Nanti kalau kita ngomong rejang dataran tinggi gunung, ya pakai bahan-bahan seperti ijuk gitu kan. Nanti daerah pesisir, dia akan pakai bahan-bahan seperti pelepah kelapa atau pandan-pandan yang di pinggir-pinggir pantai, seperti itu bahan-bahan yang tahan. Kemudian mulai ke bawah tuh bagian tengah lah ya, ornamen itu ya apa yang mereka lihat. Misalnya melihat matahari, nanti yang bagian atas simbol matahari. Kalau yang sekarang setelah terjadi asimilasi dengan sebutan serai serumpun, nanti filosofinya apa gitu. Dan kepercayaan kuno itu, unsur-unsur kepercayaan dan pesan-pesan moral kuno itu ada. Kemudian semakin ke bawah itu menyesuaikan. Misalnya kalau di pesisir enggak terlalu, ya penting baratnya kuat, lebih fungsionalis, enggak terlalu banyak. Misalnya hanya dari balok lurus gitu. Nanti kayak daerah gunung akan lain lagi, menyesuaikan kondisi alam. Bantalan-bantalan untuk tiang-tiang pun berbeda. Kenapa? Kalau daerah gunung misalnya daerah Lebong, Rejang Lebong, kita tahu kan daerah itu daerah vulkanik. Ya kan? Nanti daerah Lebong ada Bukit Daun, seperti Gunung Bukit Daun, ada aktivitas vulkanik. Nah, mereka juga membuat bantalan-bantalan, arsitektur itu sesuai supaya tahan gempa, seperti itu. Kita tahu kita punya catatan gempa yang skala Richternya tidak main-main loh. Kira-kira seperti itu. Safety, fungsional, filosofi, seni, budaya semua terangkum dan sampai di situ. Misal kita ngomong antara jarak dapur dengan bangunan utama itu terpisah, ada yang dapurnya malah di bawah atau sejajar tapi dipisah dengan jembatan. Itu juga fungsional. Ketika dapur terjadi kebakaran, dia tidak merembet ke bangunan utama. Kalau ada jembatan, sudah jembatannya putus, dimakan api, udah batas itu. Tidak terembet sampai ke rumah, kan seperti itu. Fungsional. Dia berjarak gitu. Safety, faktor keamanan. Kemudian kalau bagian bawah biasanya untuk meletakkan bahan-bahan tambahan seperti atau alat-alat bantu seperti lesung, bahkan kayu-kayu bakar yang kita tahu lumrahnya orang Rejang tahu kalau menyimpan kayu bakar di bawah rumah itu artinya dia memiliki anak gadis, misalnya gitu. Nanti ada juga anak gadis itu kamarnya di bagian atas, kalau kita bilang plafon, nanti bagian geligei gitu ya, geligei. Nanti anak gadis itu misalnya di jendela-jendela geligei itu simbol kalau dia sedang ada, dia selendangnya atau kainnya itu itu keluar gitu loh, simbol dia ada. Nah, jadi makna ada gimana ya, kita pun kalau seandainya kembali ke dulu harus tahu loh kode-kode itu, etika-etika seperti itu. Anak gadis nggak sembarangan ketemu dengan cowok mojok, nggak. Kadang dia berkomunikasi dari bawah, yang cowoknya di bawah, ceweknya di atas, mungkin agak sedikit kenceng, atau yang ceweknya turun lewat jendela kecil itu, udah ngobrolnya gitu, betul-betul jaga jarak. Jadi betul-betul artinya kalau kita ngomong dari desain rumah, anak gadis pun safety gitu loh. Kira-kira seperti itu. Secara fungsionalis dia memikirkan faktor-faktor itu. Kita di beberapa desa, beberapa tempat di sini masih sangat menjaga. Walaupun mungkin bagian tiangnya sudah berubah karena umur juga. Akhirnya populasi juga sudah rame, jadi
secara fungsionalis itu nggak terlalu itu lagi, nggak terlalu dipakai lagi gitu. Yang penting berdiri kokoh, malah ada bangunan rumahnya masih ori gitu, bagian kaki-kakinya udah malah di semen atau batu gitu. Ada, tapi itu masih terjaga. Sekarang aku tahu, rumah tradisional Rejang asli disebut dengan Umea Tunjang. Umea berarti rumah, Tun berarti orang, dan Jang maksudnya Rejang. Selain aksara Kaganga, rumah adat Rejang juga menjadi tanda tingginya peradaban masyarakat suku Rejang yang keberadaannya masih bisa ditemukan hingga sekarang. Rumah yang setiap bagiannya menggunakan kayu ini selalu tampak gagah dan dahulunya memiliki karisma tersendiri, menyimpan filosofi mendalam yang harus terus dilestarikan. Langkah kaki membawaku berada di Desa Kutaidono, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong. Dikelilingi pemandangan alam yang indah dengan udara yang sejuk, sebagian besar masyarakat masih mempertahankan bangunan rumah nenek moyangnya terdahulu. Terlihat masih asli dan terawat. Rumah merupakan tempat tinggal yang dapat memberikan rasa aman dan tentram. Oleh karena itu, dalam mendirikan sebuah rumah, orang Rejang selalu mengikuti aturan-aturan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Memang di masyarakat kita Desa Kutaidono ini memang masih melestarikan ibarat katanya rumah-rumah adat kita suku Rejang salah satunya kan gitu di Kabupaten Lebong ini. Nah, sebenarnya inilah salah satu bukti ya kan yang masih pagar-pagarnya. Oke, mungkin boleh dong kita lihat ke atas, Pak ya? Nggak apa-apa. Saya juga walaupun tadi udah keliling-keliling masih pengen dengar penjelasan dari Bapak biar lebih jelas lagi nih. Iya. Nah, kalau ini tahunnya ini kan jelas dulu tuh memang ada. Kalau rumah-rumah adat dulu kan pasti dibuat, cuman karena dengan sudah lamanya jadi tahunnya itu kita nggak tahu pasti kan, identik ciri khasnya kayak yang rumah pangeran tadi yang ini dengan nih. ini kan, nah ini Ayo. kan nampak ini kan jelas, cuman Asli. karena di rumah pangeran ini dulu pernah kayak gini, ya kan? Yang rumah berbentuk pangeran nanah. itu Iya, ya? cuman karena sudah lama, jadi ini kan sudah lapu ini. Sudah lama. Nah, cuman terkendala sekarang ini saya selaku kepala desa memang bertanggung jawab dengan rumah-rumah adat kayak gini kan mau kita lestarikan, karena di Kutaidono ini khususnya kita banyak menemukan kendala karena otomatis rumah-rumah adat ini kan bahannya kan semuanya kan dari kayu. Iya, asli kayu, Pak. Asli kayu. Nah, kendalanya kita satu itu di bahan materialnya. Mau ngambil bahan bakunya lagi untuk membuat seperti ini lagi. Karena Kutaidono ini sekarang masih dalam status kawasan. Jadi kita nggak bisa, kawasan ya? masih kawasan. Nah, makanya kita sulit untuk merehab, untuk mengambil bahan baku yang ada. Oke, Pak. Kecuali di sini nih, di sini ada tempat lain nggak yang bisa kita ulik-ulik dan bisa Masih, kita lihat lagi? Di mana tuh, Pak? Itu nanti kita kembali lagi ke rumah di atas sini tadi, sebelum kita dari rumah pangeran tadi. Di situ masih juga utuh, walaupun tidak sebagus ini, ya tapi paling tidak kita bisa melihat rumah adat itu secara utuh, mulai dari tiangnya, mulai dari corak-coraknya itu masih
asli kan gitu. Berarti kita lanjut ke situ Pak ya? Iya, Oke. boleh. Kita lanjut. Nggak apa-apa. Tetap kita pelihara, kita jaga gitu kan, karena ini adalah satu bukti bahwa inilah ciri khas kita orang Rejang dan inilah ciri khas kita desa Kutai Donong dengan adanya bukti-bukti rumah yang seperti ini kan, masih Betul. corak-coraknya. Coraknya Ya, juga masih ini tapi nih, tetap sama. Helda Coraknya yang tetap masih sama. hafal banget tuh ini ya. Ini, Ini mana? ya kan? Di mana-mana Di nih. mana-mana rumahnya ini, Rumahnya ini ini. masih ini. Nah, ini juga dulu sebenarnya kandangnya masih bulat, Gimana Pak? masih bulat yang kayak di situ tadi. Cuman karena sudah diganti, karena ini kan takut ini kan, yang ini nih. Nah, ini nggak ini. iya. Dulu bulat ya, sama Yang seperti bulat. yang di bawah tadi yang kita temukan itu kan. Nah ini kayak contoh yang ukiran-ukiran ini kan sudah pada rapuh semua. Iya nih. Banget sih, Ah. banget ya. Oke, makasih Pak ya. Iya. Hela lanjut lagi nih. Oke. Oke Pak, makasih Ya. informasinya. Satu dari beberapa rumah adat Lebong di sini menyita perhatianku. Tampak paling berbeda dari rumah adat yang lain. Ialah rumah pesirah. Ornamen di setiap rumahnya juga menciri khaskan adat suku Rejang. Pesirah masih kokoh berdiri, tahan panas sinar matahari. Ragam bentuknya penuh cerita, menyimpan banyak makna. Masih teringat jelas dalam ingatan seorang tokoh masyarakat Desa Kutai Dono, Pak Talib, yang saat ini berusia 83 tahun. Dahulunya rumah ini ditempati oleh Pangeran Ali Hasan yang menjabat sebagai pesirah atau kepala marga yang memiliki jabatan tertinggi di wilayah itu. Marga ini kepala marga inilah Pasirah. Nah, namanya Pasirah. Sekian tahun menjabat Pasirah, tidak ada nama ini cacat, maka ini gelarnya di Pangeran. Nah, Pangeran. Setelah jadi Pangeran beberapa tahun nama tetap bagus, baru dikasih gelar Raja Adipati Raja Muda. Marga ini mulai dari Turan Lalang, air dingin ada jembatan pendek itu terus ke Tapus. Itu wilayah marga Bermani Juru Kalang. Kepala marganya berkedudukan di sini di Kota Donong. Lah kalau ada ini tamu-tamu dari Kresidenan, ibu kota Kresidenan, dia ini perlu berkunjung ke kepala marga Bani Juga. Lah di sini seingat saya bangunan ini seperti inilah bangunan ini. Yang itu seperti itu. Yang ini sudah dirubah di belakang, di depan disuruh ngadap ke belakang bawa ke depan supaya sama dengan rumah ini. Kalau dulu ini beda ini. Nah ini disamakan dengan ini. Nah itu yang lama itu. Ini sebelum merdeka. Kita merdeka 45. Sebelum merdeka di sini sudah ada pemerintahan. Mungkin 45 tahun 30-an sudah ada ini.
Merdeka kan tahun 45. Nah, di 48 ini agresi 48 itu ada kan. Sebenarnya kita merdeka ini tahun 45. Agresi 48 itu Belanda ini belum mau mengaku itu. Masih dia ingin ini kita lagi. Itu dulu. Sini dulu ceritanya tuh mas sejarah tidak diteruskan itu kan. Sewaktu agresi 48, desa Kota Dodong ini pernah dijadikan ibu kota Sumatera Selatan sementara. Gubernurnya ini Gubernur Isa dulu di sini. Tapi sejarah itu tidak diteruskan itu. Pernah jadi ibu kota Provinsi Sumatera Selatan sementara. Ya gubernur sewaktu itu Gubernur Muhammad Isa. Hal penting yang kudapat ialah rumah adat Rejang. Secara simbolis, syarat nilai-nilai spiritual menjadi bagian kehidupan religius dan kemasyarakatan. Rumah adat, rumah terindah yang pernah kulihat. Walaupun terlihat sederhana, namun banyak menyimpan sejarah, rumah impian, dan kebanggaan setiap insan. Budaya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Dari budaya inilah lahir peradaban-peradaban besar manusia. Bengkulu pun memilikinya. Sebagai masyarakat Bengkulu, kita wajib melestarikan kebudayaan.